السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ala wa huwa Taysir Al-Karim Ar-Rahman, yang berisi tafsir yang ringkas namun masya Allah sangat padat di dalamnya ilmu tentang makna-makna dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas ayat Allah Subhanahu wa taala, wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Dan ketika menimpa kalian satu kebaikan, kemenangan, maka mereka berkata, seakan-akan gak ada hubungan antara mereka dengan kalian, seakan-akan gak ada hubungan persaudaraan, gak ada hubungan cinta kasih. Berkata, ya laitani kuntu ma'ahum, duhai kiranya aku bersama mereka, maka aku pun ikut mendapatkan kemenangan. Maka Allah berfirman, falyuqatil fi sabilillah, berperanglah karena Allah. Orang-orang yang menjual atau orang-orang yang membeli dunia dengan akhirat. Ikhwani fillah a'azakumullah, mudah-mudahan masih ingat, walaupun kita libur sepekan pada pekan yang lalu, bahwa pembahasan kita adalah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala tentang para munafikin. Mereka, kalau kaum muslimin mendapatkan kekalahan, kalau mendapatkan musibah, mereka para munafikin berkata, mereka kan tidak mau ikut perang, beralasan saya sakit, keluarga saya sakit, anak saya nggak bisa ditinggal, segala macam, 1001 macam alasan untuk tidak berperang. Kemudian mendengar berita kaum muslimin kalah, terbunuh sekian, ditawan sekian,
Kata mereka ketika kaum muslim mendapat musibah, untung saya nggak ikut. Itu kurang lebih bahasanya begitu. Mereka gembira, parah. Ini munafikin. Dan kemudian berkata, bukankah sudah saya bilang jangan berangkat? Bukankah sudah saya bilang nggak usah ikut berperang? Seakan-akan mereka di pihak yang benar. Ini para munafikin. Sebaliknya kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ghalabah, mendapatkan kemenangan, atau disebutkan dalam ayat kita atau dalam surat yang sedang kita bahas, wala in asabakum fadlun. Apa fadlun? Fadilah, kemenangan, keuntungan, papasan perang banyak, kaum muslimin menang dengan hilang gemilang. Justru mereka sedih, para munafikin ini. Apa kata mereka? Ya laitani, ya laitani, duhai kiranya aku ikut kemarin itu. Sayang sekali aku nggak ikut. Coba kalau ikut, niscaya aku akan afuz, fawzan azima. Aku mendapatkan kemenangan besar, mendapatkan harta pampasan perang banyak. Sayang sekali kemarin nggak ikut. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ka'an lam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Seakan-akan mereka ini tidak punya hubungan dengan kalian, wahai kaum mukminin. Seakan-akan mereka nggak punya hubungan dengan kalian, wahai kaum mukminin. Ka'anna, seakan-akan, ka'an lam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Seakan-akan nggak ada hubungan cinta, nggak ada hubungan ukhuwah, nggak ada hubungan kasih sayang. Ikhwan fillah, azakumullah, apa konsekuensi dari hubungan persaudaraan? Apa konsekuensi dari hubungan saling cinta, saling kasih sayang? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya akan gembira kalau saudaranya gembira, akan bersedih kalau saudaranya bersedih. Iya kan? Tetapi lihatlah munafikin, kaum muslimin mendapatkan kesedihan, mereka gembira. Ketika kaum muslimin mendapatkan fadlun, kemenangan, mereka sedih. Ya laitani, tuhai kiranya kalau aku ikut. Loh, bukankah kamu itu sama mereka bersaudara? Harusnya ikut senang dong. Lihat kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas. Yatamanna annahu hadirun liyanala minal maghanim. Yakni berharap, berangan-angan, ya laitani kuntu ma'ahum, berangan-angan kalau mereka hadir untuk mendapatkan pampasan perang. Laisa lahu raghbatun wala qasdun fi ghairi dzalik. Mereka tidak punya harapan, tidak punya keinginan kecuali keuntungan pampasan perang dunia. Wah, sayang sekali aku nggak ikut. Coba kalau aku ikut, aku dapat pampasan perang banyak. Berarti laisa lahu raghbah wala qasd, enggak ada tujuan, enggak ada harapan kecuali keuntungan. Ka'annahu laisa minkum ya ma'syaral mu'minin. Seakan-akan para munafikin ini, seakan-akan mereka tidak ada hubungan persaudaraan dengan kalian, seakan-akan bukan kalian. Mereka mengaku muslimin pada zahirnya, tapi terlihat sekali kalau mereka tidak bersama kaum muslimin, tidak bersama kaum mukminin dalam perasaannya. Harusnya kalau mereka benar-benar muslimin menang, ikut gembira. Kaum muslimin kalah, ikut bersedih. Itu kalau memang benar-benar Islam. Ternyata memang fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Qala ka'annahu laisa minkum ya ma'syaral mu'minin wala bainakum wa bainahul mawaddah al-imaniyah.
Seakan-akan mereka itu bukan dari kalangan kalian, dan seakan-akan gak ada hubungan antara kalian dengan mereka, hubungan cinta iman. Allati min muqtadaha, yang diantara konsekuensinya adalah, muqtada adalah konsekuensi. Annal mu'minin mushtarikuna fi jami'i masalihihim, bahwasanya kaum mukminin harusnya mushtarikin atau mushtarikun, bersama-sama dalam seluruh maslahat-maslahat mereka, selalu bersama-sama. Wa daf'i madarrihim, dan menolak madarat-madarat juga bersama-sama. Mendapatkan maslahat kebaikan bersama, menghindarkan madarat juga bersama. Yafrahuna bihusuliha, akan gembira kalau kaum muslimin mendapatkan maslahat-maslahat, walau ala yadi ghairihim, walaupun di tangan orang lain. Saya ikut gembira. Ini seharusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ini pelajaran buat kita juga kaum muslimin, agar jangan memiliki akhlak para munafikin. Bukan munafik, tapi punya akhlak munafik. Kayak apa itu akhlak munafik? Dia justru sedih kalau saudaranya gembira, dan dia gembira kalau saudaranya sedih. Berarti sama dengan mereka, walaupun bukan masalah perang. Kurang ajar, si fulan lulus. Loh kenapa? Kok kamu sedih? Dia itu begini. Sebaliknya, kalau si fulan gagal saudaranya, dia menyatakan rasain lo. Kan begitu. Ini akhlak yang jelek, barakallahu fikum. Harusnya gembira kalau saudaranya mendapatkan kegembiraan, dan sedih ketika saudaranya mendapatkan kesedihan. Bersama-sama di dalam iman, bersama-sama dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, maka konsekuensinya adalah yafrahun bihusuliha walau ala yadi ghairihim. Dia ikut gembira kalau maslahat tadi didapatkan walaupun untuk orang lain. Alhamdulillah, si fulan sekarang sudah berhasil usahanya. Alhamdulillah, si fulan sekarang sudah punya rumah, bahkan sudah punya kendaraan. Alhamdulillah, ikut gembira walaupun saudaranya yang mendapatkan tadi bukan di tangan dia. Limadza? Li'annahu min ikhwanihimul mu'minin, karena orang tersebut saudaranya. Alhamdulillah, saudaranya mendapatkan kebaikan. Wa ya'lamuna bifaqdiha, dan sebaliknya ya'lamun dengan hamzah bukan dengan ain, maknanya merasakan sakit. Kalau dengan ain, ya'lamun mengetahui. Tapi kalau ya'lamun dengan hamzah, merasa sakit, ikut merasakan sakit. Kalau ternyata saudaranya kehilangan maslahat atau justru mendapatkan madarat, mendapatkan kerugian, kecelakaan, bangkrut, sakit, tertimpa musibah, ikut sedih. Innalillah. Kalau dia mampu membantu, jadi akan mampu atau akan memberikan bantuan sebisa dia. Itu berarti bersama-sama di dalam maslahat, bersama-sama juga dalam kesedihan. Wa yas'auna jami'an fi kulli amrin yuslihuna bihi dinahum wa dunyahum, dan mereka selalu berusaha, berupaya jami'an, bersama-sama, fi kulli amrin, dalam segala perkara, yuslihuna bihi dinahum, yang akan memperbaiki agamanya dan akan memperbaiki dunianya. Fahadal ladzi yatamanna ad-dunya faqat, dan inilah orang yang hanya mengharapkan dunia saja, para munafikin ini. Yatamanna ad-dunya faqat, laisa ma'ahu ar-ruh al-imaniyah al-madhkurah. Inilah orang yang hanya mengejar dunia dan mencari keuntungan dunia dan tidak punya ruhul iman, enggak punya ruh keimanan, enggak punya kecintaan kepada kaum mukminin. Kaum mukminin dapat kecelakaan, musibah, kalah, dia mengatakan rasain, saya sudah bilang jangan berangkat. Kenapa berangkat? Saya sudah bilang
Cukup di sini saja, jangan ikut-ikutan perang. Perang itu akan membuat begini, akan membuat begitu ila akhir. Disalah-salahkan mereka. Giliran kaum mukminin menang, bukan gembira, marah, sedih, kecewa. Kenapa saya enggak ikut? Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Duhai kiranya aku bersama mereka waktu itu, aku ikut mendapatkan keuntungan bersama mereka. Loh, kamu itu bersama mereka dalam iman. Kalau mereka mendapatkan kegembiraan, kamu harusnya gembira. Alhamdulillah, Islam menang. Tetapi min lutfillahi ta'ala bi'ibadihi annahu la yaqta' anhum rahmatahu. Tetapi karena kasih sayang Allah dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, Allah tidak memutus rahmatnya. Allah tidak memutus pintu rahmatnya. Wala yughliq anhum abwabaha, tidak menutup dari mereka pintu-pintu rahmatnya, tetap dibuka. Kalau kalian mau taubat masih dibuka. Kalau kalian ingin segera memperbaiki diri masih ada kesempatan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, tentunya bersama mereka para munafikin ada yang bukan munafik tapi sering terbawa oleh munafik. Siapa? Samma'una lahum. Samma'una lahum, orang-orang yang bukan munafikin tapi sering terbawa syubhat. Sering terbawa syubhatnya para munafikin. Maka mereka para samma'una lahum juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan mereka untuk segera bertaubat dan kembali kepada iman. Bertaubat dan kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. La yughliq anhum abwabaha, Allah tidak menutup pintu-pintu rahmatnya. Bal man hasala minhu ghaira ma yaliq, bahkan siapa yang terjadi padanya apa yang tidak pantas baginya, amarahu wa da'ahu ila jabri naqsih. Siapa yang melakukan apa yang tidak pantas, dosa dan kesalahan, maka dia memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh, mengajak untuk segera menutupi kekurangannya. Jabra naqsihi adalah menutup naqas kekurangannya. Wa takmili nafsih, dan segera menyempurnakan dirinya. Segera menyempurnakan dirinya. Falihada amara haula'i bil ikhlas wal khuruj fi sabilih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan mereka sekali lagi agar berperang, berjihad dengan ikhlas. Itu lanjutan ayatnya. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Maka hendaklah mereka berperang karena Allah, di jalan Allah, wahai orang-orang yang mencari dunia dengan akhirat. Siapa yang yasruna dunia bil akhirah, yang mencari dunia dengan akhirat? Mereka ini. Tetapi Allah masih menasihatinya, masih memperingatkannya untuk kembali. Falyuqatil fi sabilillah, falyuqatil fi sabilillah alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Orang-orang yang yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Perhatikan kalimat yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Masalahnya ada 3 pendapat atau 3 tafsir. Tafsir yang pertama yang barusan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah adalah membeli, dari kata ishtara, membeli dunia dengan akhirat. Berarti mereka ini, kembalilah engkau berperang karena Allah, berperanglah dengan ikhlas, jangan karena cari dunia, cari keuntungan, cari pampasan perang. Jangan, beribadahlah kepada Allah dalam jihad fisabilillah karena Allah, wahai orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat.
Satu tafsir. Tafsir kedua, barakallahu fikum, adalah memiliki makna yashrun adalah yabi'un. Apa yabi'un? Bukan membeli tapi menjual. Sudah pernah saya sampaikan kepada beberapa santri-santri dalam pelajaran Umdatul Ahkam bahwa kalimat ishtara dan kalimat bai' sering bertukar makna. Ba'a kadang bisa bermakna menjual, kadang bisa bermakna membeli. Yashtari kadang bisa bermakna membeli, kadang bisa bermakna menjual. Baik, dua-duanya bisa saling memiliki makna yang lain. Baik, sehingga tafsir kedua justru menjual. Kalau menjual kehidupan dunia dengan akhirat, orang baik atau orang jelek? Hah? Perhatikan baik-baik, kan ada yang ngelamun. Menjual dunianya untuk mencari akhirat. Ini mengorbankan dunia untuk mencari akhirat. Mukmin apa munafik? Mukmin, iya kan? Berarti tafsir yang kedua adalah mukminun. Kamu lihat di dalam tafsir yang sedang kita bahas. Kata beliau bahwa Allah mengajak untuk menyempurnakan kekurangannya agar mereka berjihad dengan ikhlas wal khuruj fi sabilih, dan keluar di jalannya karena Allah dengan ayat falyuqatil fi sabilillahi alladziina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Kata beliau, perhatikan baik-baik kalimatnya, hadza ahadul aqwali fi hadhil ayah wa huwa asahhuha. Ya, kalau diterjemahkan, ini adalah salah satu dari sekian pendapat di dalam ayat ini. Wa huwa asahhuha, dan itu yang paling benar. Yang mana itu? Yang pertama, dengan makna membeli dunia yastarun dengan akhirat, berarti mereka ini maksud. Sehingga tadi ditafsirkan apa? Walaupun mereka sudah melanggar sekian pelanggaran besar, tetapi Allah tidak menutup pintu rahmat, Allah tidak menutup pintu taubat. Allah katakan pada mereka, wahai orang yang membeli dunia dengan akhirat, justru mengorbankan akhirat dengan dunia kalian yang carinya dunia terus, berperanglah karena Allah. Segeralah berperang karena Allah, ikhlaskanlah niatmu. Disuruh untuk taubat, disuruh untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, waqila, dan dikatakan pula, anna ma'nahu, bahwa maknanya adalah falyuqatil fi sabilillah al-mu'minun, berperanglah di jalan Allah wahai orang-orang yang beriman, al-kamilul iman, yang sempurna imannya, as-sadiquna fi imanihim, yang jujur imannya, alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah, yaitu orang-orang yang mengorbankan dunianya untuk mencari akhirat. Lihat, terbalikan maknanya. Ai yabi'una dunya, yakni orang-orang yang menjual dunianya, raghbatan anha, karena tidak berhajat padanya, bil akhirah, dengan akhirat, raghbatan fiha, karena mengharapkan, menginginkan akhirat, sehingga dia korbankan dunianya. Ini tafsir kedua. Fa inna haula'i humul ladina yuwajjah ilaihimul khitab, karena merekalah yang dihadapkan kepada mereka ini pembicaraan, karena merekalah yang pembicaraan ini diarahkan kepada mereka. Mana buktinya? Mana dalilnya? Kalau pembicaraan itu untuk orang beriman. Hah? Ayat sebelumnya kamu baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Iya kan? Diawali dengan kalimat wahai orang yang beriman. Hudu khidrakum. Hendaklah persiapkan. Terus sampai kalimat mereka yang begini, mereka yang begitu. Bercerita tentang munafikin.
Maka kembali kepada pembicaraan pertama tentang orang beriman. Maka berperanglah karena Allah, wahai orang-orang yang mau mengorbankan dunianya untuk akhirat. Ini tafsir kedua. Baik. Karena mereka lah yang diajak bicara dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu pada ayat sebelumnya. Li'annahumul ladzina qad a'addu anfusahum wa wattanuha. Karena merekalah yang telah mempersiapkan dirinya. Khudhu hidrakum, ini telah mempersiapkan dirinya ala jihadil a'da, untuk berjihad melawan musuh. Lima ma'hum minal imanit tam, karena mereka memiliki keimanan yang sempurna, al-muqtadi lidzalik, yang memang memberikan konsekuensi untuk jihad dengan ikhlas. Orang yang beriman mesti akan berjihad dengan ikhlas. Wa amma ulaikal mutataqilun. Adapun mereka yang mutataqilun. Mutataqilun adalah orang yang berat untuk perang, berat untuk jihad. Orang yang enggan untuk diajak berjuang fi sabilillah, malas, pengecut, penakut, enggak mau mengorbankan hartanya, enggak mau mengorbankan badannya, enggak mau mengorbankan miliknya, bakhil. Ini al-mutasaqilun. Fala ya'ba bihim kharaju aw qa'adu, maka mereka ini sama saja berperang ataupun tidak. Kalau mereka keluar berperang, apa untungnya? Para munafikin keluar bersama kaum muslimin. Menguntungkan apa merugikan? Kata Allah jawabannya, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kalau mereka ikut bersama kalian pun enggak akan menambah kalian kecuali kejelekan, akan ganggu. Masa kita berperang dengan pedang, mereka dengan peluru? Pulang aja yuk. Ngapain kita mau bunuh diri? Di jalan ribut memberikan syubhat, pengkaburan, kalimat-kalimat penggembosan. Karena memang hatinya fihi syai', fi qulubihi zaig, dalam hatinya ada penyakit. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti seperti apa yang Allah ucapkan dalam ayat lain, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza tutla alaihim yakhiruna min adqani sujada. Kata Allah, berimanlah ataupun tidak beriman sama bagi kalian, bagi para kufar dari kalangan munafikin. Kalian beriman gak beriman gak ada untungnya. Innal ladina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu sebelum mereka, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujada, mereka akan tersungkur sujud. Ila akhiril ayat. Wa qawlihi, dan juga mirip dengan ayat Allah yang lain. Fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kata Allah dalam ayat kedua ini, kalaupun dia kafir, kalaupun mereka kafir, kalaupun mereka ingkar, Allah akan gantikan kaum yang lain. Apa susahnya bagi Allah? Kalaupun mereka mengingkari, kalaupun mereka menentang, faqad wakkalna biha qauman. Kata Allah, kami akan tentukan kaum yang lain yang mereka tidak kafir. Mau apa? Siapa yang rugi? Mereka sendiri. Kalau mereka kafir, mereka sendiri yang rugi. Allah akan gantikan satu kaum yang lain yang tidak kafir. Mirip juga dengan ayat man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Apa selanjutnya? Yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Kata Allah, kalau kalian semua murtad, atau siapa di antara kalian yang murtad, Allah akan gantikan satu kaum yang lain yang tidak murtad, yang mereka cinta pada Allah, Allah cinta pada mereka.
yang mereka berjihad fi sabilillah. Ini semua barakallahu fikum penjelasan tentang tafsir yang kedua. Artinya tafsir kedua pun tidak kalah hujahnya. Hendaklah berperang orang yang mengorbankan dunianya untuk akhirat. Wahai orang beriman, hendaklah berperang. Adapun mereka, biarkan. Artinya mereka yang tidak mau berperang karena Allah, silahkan. Yang rugi mereka sendiri. Kalian berperanglah karena Allah. Waqila, sekarang makna yang ketiga. Nah, banyak yang ngebawa kitab. Hah? Nah, kitab itu walaupun harganya menurut kalian mahal, itu murah. Mengapa? Ilmu yang ada di dalamnya tak terkira harganya. Sehingga kitab 1 juta pun murah. Karena di dalamnya banyak mutiara-mutiara hikmah. Banyak perbendaharaan ilmu. Saya dari tadi lihat banyak yang ngelamun. Saya lihat baca kitab tetap aja begini. Kita lihat di bawahnya nggak ada kitabnya. Unzur ilal kitab. Perhatikan pada kalimat dalam kitab kita ini. Wa qila. Tadi kan qila, sekarang qila lagi. Berarti udah berapa pendapat? 3 pendapat. Dan ini yang ketiga. Wa qila inna ma'nal ayah. Dikatakan pula bahwa makna ayat falyuqatilul muqatil wal mujahid lil kuffar alladzina yajruna al hayata dunya bil akhirah. Yang ketiga, tafsirnya tidak berbicara tentang para munafikin. Ini munafikin. Baik. Yang kedua, mukminin. Yang ketiga, tidak cerita tentang munafikin ataupun mukminin, tetapi falyuqatil, perangilah orang-orang yang berarti yasrunal hayata dunya bil akhirah itu adalah maf'ulun bihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Belajar nahwu kan? Falyuqatil fi'ilnya, berperanglah. Siapa yang diperangi? Yang diperangi alladzina yasrunal hayata dunya bil akhirah. Perangilah mereka yang mencari dunia dengan mengorbankan akhirat. Siapa? Kufar, orang-orang kafir. Ini munafikin, ini mukminin, ini kufar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini berarti terjemahan ayatnya, kalau yang pertama, berperanglah fi sabilillah, wahai orang-orang yang carinya dunia terus, mengorbankan akhirat, disuruh untuk taubat, disuruh untuk kembali, sang munafikin ini tadi. Atau orang-orang yang terbawa padanya, para samma'una lahum. Berperanglah dengan ikhlas karena Allah, wahai orang yang cari dunia, mengorbankan akhirat. Baik. Yang kedua, kalau diterjemahkan dengan bebas, berperanglah di jalan Allah, wahai orang-orang beriman yang rela mengorbankan dunianya untuk akhirat. Ya kan? Sekarang yang ketiga, perangilah orang-orang yang hanya hidup untuk dunia, tidak mau akhirat. Siapa? Kufar. Disuruh diperangi. Perangilah. Baik. Maka kata Syekh, wa qila inna ma'nal ayah, bahwa makna ayat ini adalah falyuqatil al-muqatil wal mujahid lil kuffar, pada orang kafir. Alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah, yaitu orang-orang yang memilih dunia daripada akhirat. Fa yakunu 'alal wajh, maka berarti kalimat alladzina dengan sisi fi mahalli nasbin 'alal maf'uliyah. Dia di tempat nasab sebagai maf'ul. Perangilah orang kafir, yaitu alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yang membeli dunia dengan membuang akhirat atau dengan mengorbankan akhirat. Ayyuha afsah, mana yang paling benar di antara 3 tafsir ini? Secara makna semuanya benar. Ini disuruh diperangi. Orang mukminin juga memang mereka lah yang akan melaksanakan itu. Kalau tidak beriman nggak akan bisa. Munafikin yang menunjukkan bahwasanya mereka diajak untuk kembali beriman, diajak untuk kembali pada ikhlas. Kalau kata Syekh Sa'di, fahuwa asahhuha,
Yang nomor 1 ini yang paling sahih. Dan sebagai catatan, biasanya para ulama mendahulukan yang paling rajih menurut pendapatnya. Jadi kalau penulis itu menganggap ini rajih, biasanya akan didahulukan. Dan kemudian yang marjuhnya akan dikatakan dengan kalimat sighatut tamrid. Sighatut tamrid adalah kalimat qila, wa qila, wa qila. Ini pendapat yang benar. Dikatakan pula, itu biasanya yang marjuhat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa man yuqatil fi sabilillah bi an yakuna jihadan qad amara Allah bihi wa rasuluh, dengan cara atau dengan jihad yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berjihadlah dengan jihad yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jihad yang syar'i. Wa yakunul 'abdu mukhlishan lillahi fihi qasidan wajh Allah, yaitu hendaklah seorang hamba ikhlas karena Allah dan tujuannya pun untuk Allah. Fayuqtal aw yaghlib, maka siapa yang berjihad dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, ternyata dia terbunuh atau dia menang, maka akan diberikan oleh Allah pahala yang besar, menang ataupun kalah. Berarti tidak dilihat apakah menang atau kalah, tetapi dilihat keikhlasannya. Kalau dia ikhlas berperang karena Allah, maka menang ataupun kalah akan mendapatkan pahala. Di antara balasannya adalah ziyadatun fi imanihi, tambahan keimanan. Wa dinih, tambahan kekokohan pada agamanya. Wa ghanimah, akan mendapatkan pampasan perang. Wa sanaan hasan, akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Wa thawabul mujahidin, akan mendapatkan pahalanya orang yang berjihad fi sabilillah, menang ataupun kalah. Fayuqtal aw yaghlib, terbunuh ataupun menang. Allah akan persiapkan untuk mereka apa yang Allah persiapkan untuk mereka dalam jannah. Ma la ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang juga tidak pernah terbetik di pikiran manusia. Kenikmatan surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikir di benak manusia. Artinya, kalaupun kita membayangkan kenikmatan setinggi-tinggi kenikmatan, surga lebih dari itu. Barakallahu fikum. Apa yang kita lihat yang paling indah, surga lebih indah dari itu. Nah, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammad.